Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Saputra dari jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2019. Semen Portland. Semen adalah hasil industri dari paduan bahan baku, yaitu batu kapur sebagai bahan utama dan lempung atau tanah liat atau bahan pengganti lainnya dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk. Tanpa memandang proses pembuatannya yang mengeras atau membatu karena pencampuran dengan air, batu kapur atau gamping adalah bahan alam yang mengandung senyawa kalsium oksida. Sedangkan lempung atau tanah liat adalah bahan alam yang mengandung senyawa silika oksida, aluminium oksida, besi oksida, dan magnesium oksida. Untuk menghasilkan semen, bahan baku tersebut dibakar sampai meleleh, sebagian untuk membentuk klinkernya dan kemudian dihancurkan dan ditambah dengan gipsum dengan jumlah yang sesuai. Tujuan pemakaian semen menurut klasifikasi ada 13 jenis, yaitu 1. Ordinary Portland Cement adalah Portland Cement yang digunakan untuk semua macam konstruksi apabila tidak diperlukan sifat-sifat khusus, misalnya ketahanan sulfat dan lain sebagainya. 2. Moderate Sulfat Resistance yang dipakai untuk kebutuhan semua macam konstruksi apabila dibutuhkan sifat ketahanan sulfat dengan tingkat yang sedang, yaitu bila kandungan sulfat pada air tanah masing-masing 0,08 hingga 0,17% dan 125 ppm dinyatakan sebagai SO3 serta pH-nya tidak kurang dari 6. 3. High Early Strength Cement, yaitu adalah Portland Cement yang digiling lebih halus dan mengandung C3S lebih banyak dibanding OPC. Bersifat mempunyai perkembangan kekuatan tekan yang pada awal yang lebih tinggi dan juga kekuatan pada umur panjang juga lebih tinggi dibanding OPC. Kekuatan tekanannya pada umur 1 hari kira-kira 3 kali lebih besar dibanding OPC dan pada umur 3 hari kira-kira 2 kali lebih besar. 4. Low Head of Hydration Cement adalah semen yang mengandung C3S dan C3A yang lebih sedikit, tapi C2S yang lebih banyak. 5. High Sulfat Resistant Cement adalah semen yang mempunyai sifat ketahanan terhadap sulfat yang tinggi. Kekuatan pada umur 28 hari lebih rendah daripada OPC. Keenam, Super High Early Strength Portland Cement adalah semen yang mempunyai perkembangan kekuatan tekan yang tinggi hingga kekuatan tekan umur 1 hari dapat menyamai kekuatan tekan pada umur 3 hari dari High Early Strength. Semen ini dipakai untuk kebutuhan konstruksi yang perlu cepat selesai atau pekerjaan grouting. 7. Colloid Cement adalah semen yang pada pemakaiannya dipakai dalam bentuk slurry semen yang dipompakan mengingat pergeseran-pergeseran halus dilakukan pada formasi yang dalam dan sempit. Misal dikenal oil well cement. 8. Blended Portland Cement adalah semen yang dibuat dengan cara mencampur material-material lain selain gipsum ke dalam klinker. Umumnya dipakai bahan flash furnace, slag, pozzolan, dan fly ash. Bahan-bahan bercampur di atas akan membentuk senyawa hidrat yang akan bereaksi dengan CaOH2 yang dilepas oleh reaksi semen dengan air hidrat dan mengakibatkan beton lebih rapat, lebih kuat, kedap air, tahan terhadap pengaruh klor dari air laut dan sringkek. 9. Semen Portland pozzolan, yaitu campuran semen Portland dengan benda-benda yang bersifat pozzolan alam atau trust yang lebih baik atau flash. Kadar pozzolan antara 10 hingga 30%. Tujuannya untuk tahan sulfat, tahan suhu tinggi, panas, hidrasi lebih baik digunakan untuk beton massal seperti bendungan. 10. Semen alumina, yaitu semen yang dibuat dari batu kapur bauksit dan masing-masing digiling halus, dicampur dengan perbandingan tertentu, lalu dibakar dalam tungku hingga suhu 1600 derajat Celcius. Dan terbentuklah truk, kemudian digiling halus, maka dihasilkan semen alumina berwarna abu-abu. Semen ini tahan asam, garam, sulfat, dan suhu tinggi. Tetapi jika digunakan dalam suhu normal di atas 25 derajat Celcius terus-menerus, kekuatan ikatannya berangsur-angsur kian terus berkurang. Semen ini baik dipakai untuk daerah beriklim dingin.
pengerasan cepat selama 24 jam sudah mencapai kekuatan penuh. 11. Semen putih adalah semen Portland yang kadar bersih oksidanya lebih rendah 0,5%. Dalam pembuatannya memerlukan perhatian khusus. Bahan bakar yang dipakai adalah minyak tanah, klinker, penggiling tidak boleh besi atau baja. Bahan baku adalah kapur murni, tanah liat yang mengandung epoksi oksida dan pasir silika. Mesin penggiling juga harus bersih dari kotoran besi. Terakhir, oil well cement atau semen sumur minyak adalah semen khusus yang digunakan dalam proses pengeboran minyak bumi atau gas alam, baik di darat maupun di lepas pantai. Selanjutnya, proses pembuatan semen. Proses pembuatan semen dapat dibedakan atas dua macam, yaitu proses basah dan proses kering. Proses basah, semua bahan baku yang ada dicampur dengan air, dihancurkan dan diuapkan, kemudian dibakar dengan menggunakan bahan bakar minyak. Proses ini jarang digunakan karena masalah kebatasan energi BBM. Yang kedua, proses kering, menggunakan teknik penggilingan dan blending, kemudian dibakar dengan bahan bakar batu bara. Proses ini meliputi 5 tahap pengelolaan, yaitu pertama, proses pengeringan dan penggalian bahan baku rotary dryer dan roller mill. Yang kedua, proses pencampuran untuk mendapatkan campuran yang homogen. Yang ketiga, proses pembakaran untuk menghasilkan cerak. Yang keempat, proses pendinginan cerak. Yang kelima, yang terakhir, proses penggiling air akhir, di mana klinker dan gipsum digiling dengan semen min. Selanjutnya, dampak lingkungan sosial. Dampak lingkungan dan sosial berdasarkan bahan baku dan bahan bakar yang digunakan, serta proses produksi yang dilaluinya. Maka, semen mempunyai dampak penting untuk komponen-komponen lingkungan yang seperti diuraikan di bawah. Pertama, lahan. Dampak yang bersifat merugikan adalah penurunan kualitas dari segi kesuburan tanah akibat penambangan tanah liat. Yang kedua, perubahan dari segi tata guna tanah akibat kegiatan penambangan dan penyerapan lahan serta pembangunan fasilitas lainnya. Perubahan ini dari segi waktu akan meluas ke arah menurunnya kapasitas penampungan air yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap kuantitas air sungai. Sedangkan dari segi ruang akan mempengaruhi keseimbangan atau keselarasan lingkungan setempat. 2. Air. Dampak yang bersifat merugikan adalah kuantitas air bertambah buruk akibat limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan yang menimbulkan lahan kritis yang mudah terkena erosi, yang akan mengakibatkan pendangkalan dasar sungai, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah banjir pada musim hujan. Kuantitas air atau debit air menjadi berkurang karena hilangnya vegetasi pada suatu lahan akan mengakibatkan penyerapan air hujan oleh tanah di tempat itu menjadi berkurang, sehingga persediaan air tanah akan menjadi menipis. Akibatnya, persediaan air tanah menjadi semakin sedikit. Akibat lanjutan adalah sungai menjadi kering pada musim kemarau dan sebaliknya sungai akan menjadi banjir pada musim hujan karena tanah tidak mampu lagi menyerap air mengalir terlalu cepat. Yang ketiga, udara. Dampak yang bersifat merugikan adalah pertama, debu yang dihasilkan oleh kegiatan pabrik terdiri dari debu yang dihasilkan pada waktu pengadaan bahan baku dan selama proses pembakaran. Debu yang dihasilkan selama pengangkatan bahan baku ke pabrik dan bahan jadi keluar pabrik termasuk pengantongannya. Debu yang secara visual terlihat di kawasan pabrik dalam bentuk kabut dan kepulan debu tersebut dapat menimbulkan pencemaran udara yang sangat mengganggu, antara lain mengakibatkan naik temperatur udara di sekitar pabrik, bahkan dapat menimbulkan penyakit. Terakhir, gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar minyak bumi dan batu bara berupa gas CO, CO2, dan SO2 yang mengandung hidrokarbon dan belerang. Produksi semen. Langkah utama proses produksi semen adalah 1. Penggalian.
Terdapat dua jenis material yang penting bagi produksi semen. Yang pertama adalah yang kaya akan kapur dan material yang mengandung kapur, seperti batu gamping, kapur, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kaya akan silika atau material mengandung tanah liat, seperti tanah liat, batu gamping, dan tanah liat dikeruk atau diledakkan dari penggalian dan kemudian diangkut ke alat penghancur. 2. Penghancuran. Penghancuran bertanggung jawab atas pengecilan ukuran primer bagi material yang digali. 3. Pencampuran awal. Material yang dihancurkan melewati alat analisis online untuk menentukan komposisi tumpukan bahan. Penghalusan dan pencampuran bahan baku. Sebuah belt conveyor mengangkut tumpukan yang sudah dicampur pada tahap awal ke penampungan, di mana perbandingan berat umpan disesuaikan dengan jenis klinker yang diproduksi. Material kemudian digiling sampai ke halusan yang diinginkan. Yang kelima, pembakaran dan pendinginan klinker. Campuran bahan baku yang sudah tercampur rata diumpan ke preheater, yang merupakan alat penukar panas yang terdiri dari serangkaian siklon, di mana terjadi perpindahan panas antara umpan campuran bahan baku dengan gas panas dari klin yang berlawanan arah. Kalsinasi parsial terjadi pada preheater ini akan berlanjut dalam klin, di mana bahan baku berubah menjadi agak cair dengan sifat seperti semen. Pada klin yang bersuhu 1350 hingga 1400 derajat Celcius, bahan berubah menjadi bongkahan padat ukuran kecil yang dikenal dengan sebutan klinker. Kemudian dialirkan ke pendingin klinker, di mana udara pendingin akan menurunkan suhu klinker hingga mencapai 100 derajat Celcius. Penghalusan yang terakhir, penghalusan akhir. Dari silo klinker dipindahkan ke penampungan klinker dengan dilewatkan timpangan pengumpan yang akan mengatur perbandingan aliran bahan terhadap bahan-bahan aditif. Pada tahap ini ditambahkan gipsum ke klinker yang diumpan ke mesin penggiling akhir. Campuran klinker ini dan gipsum akan untuk semen jenis 1 dan campuran klinker, gipsum, dan posulan untuk jenis semen P dihancurkan dalam sistem tertutup dalam penggiling akhir untuk mendapat kehalusan yang diketahui. Semen kemudian dialirkan dengan pipa menuju silo semen. Pabrik-pabrik semen di Indonesia. Pertama kita bisa lihat pabrik semen Tunggal Perkasa. Kedua, Semen Batu Raja Persero. PT Semen Padang. Keempat, PT Semen Gresik. Kelima, PT Semen Boswa. Dan keenam, PT Semen Andalas. 7, PT Semen Cibinong. 8, PT Semen Nusantara. 9, PT Semen Tonasa. Semen Portland Putih. 1. Ruang lingkup. Standar ini melingkupi ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, penggunaan syarat mutu, dan pengambilan contoh cara uji, syarat lulus uji, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi dari semen Portland Putih. Kedua, acuan normatif SNI 152049/2004 semen Portland. 3. Istilah dan definisi semen Portland. Semen hidrolis yang berwarna putih dan dihasilkan dengan cara menggiling terak semen Portland putih yang terutama terdiri atas kalsium silikat dan digiling secara bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat. Penggunaan semen Portland putih dapat digunakan untuk semua tujuan dalam pembuatan adukan semen serta beton yang tidak memerlukan persyaratan khusus kecuali warna putihnya. Syarat mutu semen Portland putih sebagai terlampir dalam PPT. Terima kasih telah melihat channel ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Hilaf dan salah tolong dimaafkan karena saya masih belajar dan sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.